Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pada hari ini, Ibu Guru akan menyampaikan materi pembelajaran tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalian pasti sudah tahu ya, apa itu makhluk hidup? Ya, makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya, Nak. Jenis-jenis makhluk hidup itu ada 3 macam, Nak. Manusia, tumbuhan, dan hewan. Selain makhluk hidup, ada juga yang disebut dengan benda mati. Contohnya batu, rumah, sepeda, itu termasuk benda mati. Kenapa disebut benda mati? Karena dia tidak memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup. Sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup ya, Nak. Yang pertama, bergerak, bernapas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap rangsang. Ciri yang pertama adalah bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak. Ada bergerak aktif dan ada bergerak pasif. Contoh bergerak aktif ketika kita berjalan, kita berlari. Kalau contoh bergerak pasif, ketika kita berjalan di tempat. Ada yang bergeraknya dengan cara merayap, ada yang bergerak dengan cara berenang, dan ada juga yang bergeraknya dengan cara terbang. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernapas. Manusia dan hewan bernapas menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Alat bernapas pada makhluk hidup juga berbeda-beda, sayang. Manusia bernapas menggunakan paru-parunya. Ikan bernapas dengan insang. Tumbuhan bernapas dengan stomata dan lentisel. Kecebong bernapas dengan insang dan katak dewasa bernapas menggunakan paru-parunya. Ciri yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Supaya kita tumbuh menjadi sehat, kita harus menjaga pola makan serta berolahraga secara teratur ya, Nak. Bisa kita perhatikan contoh pertumbuhan makhluk hidup pada kucing. Ada anak kucing, kemudian berubah menjadi kucing muda, dan berubah menjadi kucing dewasa. Ini bisa juga kalian lihat contoh pertumbuhan pada makhluk hidup tumbuhan, yaitu ada biji, kemudian jadi kecambah, tanaman muda, tanaman dewasa. Ciri yang keempat adalah berkembang biak. Apa sih berkembang biak? Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunannya supaya bisa lestari jenisnya. Cara berkembang biak makhluk hidup pun berbeda-beda, Nak. Ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Contoh yang melahirkan, contohnya adalah manusia, kucing, sapi, kuda. Itu termasuk jenis makhluk hidup yang melahirkan. Kemudian yang bertelur, ada ayam, ada bebek, ada burung, ikan, dan lain-lain sebagainya. Ciri yang kelima adalah
makan dan minum. Manusia atau makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman, Nak, supaya manusia itu memperoleh energi dan bisa melakukan aktivitas dengan baik. Contoh makanan makhluk hidup. Sapi dan kambing memakan rerumputan supaya bisa mendapatkan energi dalam tubuhnya. Ciri yang terakhir adalah peka terhadap rangsang atau disebut juga dengan iritabilitas. Nah, kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang juga berbeda-beda, Nak. Contoh rangsangan pada tumbuhan misalnya pada daun putri malu. Ketika kalian sentuh, pasti daunnya akan menutup. Kemudian kita juga bisa mengalami rangsangan ketika kita melihat cahaya matahari. Pasti mata kita akan menutup karena silaunya cahaya matahari tersebut. Nah, dari apa yang telah kita pelajari tadi, dapat kita simpulkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Untuk itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan cara makan dan minum yang sehat, serta olahraga secara teratur. Jangan lupa beribadah dan berdoa dengan ikhlas. Mudah-mudahan ilmu kita semakin bermanfaat ya, Nak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.